Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adian Natama Lubis di E100-19-102 dari kelas C di mata kuliah Nutrisi Ternak Potong dari Prodi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Di sini saya akan bahas tentang formulasi ransum. Nah, saya memilih sapi betina dengan fase laktase 2 di mana TDN-nya 62, BK-nya 86, SK-nya 18, CA-nya 0,34, PK-nya 11,3, LK-nya 5, dan P-nya 0,22. Itu sudah menjadi ketentuannya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba bahas tentang kandungan nutrisi bahan pakan. Untuk bahan pakannya, saya memilih rumput setaria, dedak jagung, dedak halus, bumbu kedelai, garam, dan urea. Nah, di rumput setaria, itu mengandung TDN 52, BK 15,9, SK 33,7, CA 0,36, P 1,9, PK 10,3, LK 2,9. Di dedak jagung itu TDN-nya 8,82, BK-nya 85, SK-nya 2, CA-nya 0,23, P-nya 0,41, PK-nya 8,5, LK-nya 9. Nah, di dedak halus TDN-nya 67,9, BK-nya 87,7, SK-nya 13,9, CA-nya 0,9, 0,09, P-nya 1,39, PK-nya 13, dan LK-nya 8,6. Nah, di bungkil kedelai TDN-nya 83,2, BK-nya 88,6, SK-nya 8,6, CA-nya 0, P-nya 0,65, PK-nya 1,3, LK-nya 15. Di garam, itu dia memiliki TDN, SK, CA, P, PK, dan LK-nya 0, sedangkan BK-nya 99,6. Sedangkan di urea, itu memiliki TDN, BK, SK, CA, P, LK sebanyak 0. Sedangkan PK-nya 41,61. Nah, selanjutnya saya akan coba membahas tentang formulasi ransum. Nah, di sini penggunaan saya sebanyak 100. Nah, di rumput setaria itu terdapat TDN-nya 20,8. Kenapa bisa saya mendapatkan itu? Itu saya dapatkan dari rumus B18 dibagi 100 dikali B8. Nah, B18 sendiri adalah penggunaan dari rumput setaria itu sendiri. Nah, kemudian dibagi 100, lalu dikali B8. B8 adalah TDN dari rumput setaria. Nah, untuk mencari dedak jagung, itu rumusnya juga seperti itu. Di mana B19 adalah penggunaan dari dedak jagung dibagi 100, lalu dikali dengan B9. Di mana itu adalah TDN dari dedak jagung. Nah, untuk mencari dedak halus, bungkil kedelai, garam, dan urea sama seperti itu. Nah, apabila kita sudah mendapatkan TDN dari rumput setaria, dedak jagung, dedak halus, bungkil kedelai, garam, dan urea, itu bisa langsung kita blok dan kemudian kita autosum. Lalu dapatlah hasilnya 63,86. Nah, untuk mencari BK, SK, CA, P, PK, dan LK, itu rumusnya sama. Di mana penggunaan bahan pakan itu sendiri dibagi 100, lalu dikalikan dengan tabel yang pertama. Nah, selanjutnya saya akan bahas penggunaan tabel terakhir, yaitu tabel penggunaan bahan pakan. Nah, di sini yang pertama adalah BK. Di BK dari rumput setaria saya mendapatkan hasil 251,572327. Saya mendapatkan hasil itu karena dengan rumus B18 dikali 100 dibagi C8. B18 itu sendiri adalah penggunaan dari rumput setaria. Kemudian dikali 100 dan dibagi dengan C8. C8 itu adalah BK dari rumput setaria. Lalu dapatlah hasilnya segitu. Nah, untuk mencari dedak jagung,
Itu rumusnya sama seperti mencari rumput Zeteria. Dan begitu juga dedak halus, bungkil kedelai, garam, urea. Lalu kemudian setelah kita dapat hasilnya, bisa kita blok. Kemudian kita autosum, dapatlah hasilnya 319,0,028251. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan cara mencari BS. Nah di rumput Zetaria itu saya mendapat BS dari rumput Zetaria, saya mendapat hasil 78,856. Saya mendapatkan hasil itu dari rumus B30 dibagi B36 dikali 100. B30 itu sendiri adalah BK dari rumput Zetaria. Dibagi B36, total BK, dikali 100. Kemudian dapatlah hasilnya segitu. Untuk mencari dedak jagung, dedak halus, bungkil kedelai, garam, dan urea, caranya sama seperti kita mencari BS dari rumput Zetaria. Kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya, bisa kita blok semua, lalu dapatlah totalnya banyak 100. Nah, selanjutnya ini ada PD di sini. Sebelum kita mencari PD, kita harus mencari total bahan segar konsentrat. Total bahan segar konsentrat itu kita dapat dari total BS ini, tetapi tidak termasuk hijauan. Artinya dedak jagung, dedak halus, bungkil kedelai, garam, dan urea. Nah, saya mendapatkan hasilnya 21,1442. Nah, kemudian setelah dapat kita total bahan segar konsentrat, itu kita bagi 5. Kenapa kita bagi 5? Karena konsentrat yang kita pakai itu sebanyak 5. Nah, kemudian barulah kita bisa membahas tentang VD. Nah, di VD yang pertama itu adalah dedak jagung. Rumusnya ialah C31 dibagi H36. C31 sendiri adalah BS dari dedak jagung. Itu dibagikan dengan H36. H36 itu ini 4,22884. Lalu dapatlah hasilnya 1,0489. Nah, untuk mencari dedak halus juga seperti itu. BS dari dedak halus kita bagikan dengan konstanta pembagi bahan konsentrat. Begitu juga cara kita untuk mencari bungkil kedelai, garam, dan urea. Nah, setelah dapat hasilnya, kemudian ditotalkan, maka dapatlah hasilnya 5. Baik, itu saja yang dapat saya tampilkan dan itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.